Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Sekarsari, istri dari Haryowisoko, sedang menghadap Paduka Sultan Hadiwijoyo tentang keadaan suaminya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Terima kasih Kanjeng Sultan, hamba akan merasa lebih aman dengan para pelayan dalam daripada para prajurit yang terbiasa berada di peperangan. Perlakuan terhadap Kakang Mas Haryowisoko pun tentu akan berbeda. Meskipun hamba tidak lagi merasa terikat dengan Kakang Mas Haryowisoko, tapi hamba merasa kasihan juga bila melihat perlakuan yang semena-mena terhadap Kakang Mas Haryowisoko. Memang para tawanan dalam jenis kesalahan apapun tidak boleh diberlakukan semena-mena, Sekarsari. Karena itu aku setuju dengan pendapatmu. Aku akan segera memerintahkan untuk mengganti para petugas itu. Sekarsari tersenyum sambil menyembah. Ia pun kemudian menundukkan kepalanya dan berdesis, "Hamba mengucapkan terima kasih, Paduka." Kanjeng Sultan pun justru telah turun dari tempat duduknya mendekati Sekarsari. Sambil menengadahkan wajah perempuan cantik itu, Kanjeng Sultan pun berkata, "Sekarsari, kau tidak pantas menjadi istri Haryowisoko." "Apa yang pantas bagi hamba, Paduka?" Kanjeng Sultan tidak menjawab, tetapi diangkatnya kedua lengan Sekarsari untuk bangkit berdiri. Di hari-hari berikutnya Sekarsari menjadi semakin bebas berada di istana, bahkan tidak hanya di siang hari, tetapi juga di malam hari. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo benar-benar telah tenggelam dalam mimpi indahnya bersama perempuan yang bernama Sekarsari. Seperti biasanya, tidak seorang pun di dalam istana Pajang yang dapat mencegahnya. Ki Gede Pemanahan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap Kanjeng Sultan pun tidak dapat. Yang sangat mengejutkan adalah perintah Kanjeng Sultan untuk menggantikan para prajurit yang bertugas menjaga Haryowisoko. Yang kemudian mendapat perintah untuk bertugas adalah sekelompok para pelayan dalam yang memang memiliki kemampuan sebagaimana para prajurit. Namun demikian ada yang perbedaan watak dari kesatuan yang berbeda itu. Ketika hal itu ditanyakan oleh Ki Gede Pemanahan, maka Kanjeng Sultan pun menjawab, "Para penjaga itu harus langsung bertanggung jawab kepadaku. Haryowisoko adalah seorang tawanan yang sangat berbahaya. Haryowisoko adalah seorang pemberontak, Paduka. Ya, itulah sebabnya ia harus mendapat penjagaan yang sangat ketat." Ki Gede Pemanahan memang tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan Ki Gede tidak dapat menelusuri kenapa Kanjeng Sultan telah menjatuhkan perintah itu. Namun Ki Gede menjadi semakin curiga ketika seorang kepercayaannya memberikan laporan kepadanya bahwa ia melihat Sekarsari sedang berjalan tergesa-gesa berdua dengan seorang lurah pelayan dalam, seorang lurah yang masih muda. Apakah ada hubungannya dengan Haryowisoko? Arah pikiranku tidak ke sana, Ki Gede. Lalu apa? Mereka nampak sangat mesra. Lurah pelayan dalam itu memang seorang lurah muda yang gagah dan tampan. Jika Kanjeng Sultan mengetahuinya, lurah yang berwajah tampan itu akan dapat digantung atau dipancung di alun-alun. Apakah yang harus aku lakukan, Ki Gede? Tidak apa-apa, tetapi awasi tempat tahanan Haryowisoko itu. Jangan terlalu dekat. Jika para pelayan dalam mengetahuinya,
mereka akan tersinggung. Aku juga akan berbicara dengan Ki Tumenggung Wirodilogo, pemimpin pelayan dalam Pajang. Aku akan memperingatkannya bahwa Haryo Wisoko adalah tawanan yang sangat berbahaya. Prajurit itu mengangguk dalam-dalam sambil berkata, "Baiklah Ki Gede, aku akan selalu mengawasinya. Aku sekarang mohon diri." Hari itu juga Ki Gede Pemanan telah menemui Ki Tumenggung Wirodilogo. Dengan hati-hati Ki Gede memperingatkan bahwa Haryo Wisoko adalah tawanan yang sangat penting dan berbahaya. "Ya Ki Gede," Ki Tumenggung Wirodilogo mengangguk hormat. "Satu tanggung jawab yang berat, tetapi aku sudah menempatkan orang-orang yang baik di sekitar bilik tawanan Haryo Wisoko." "Syukurlah," sahut Ki Gede. "Jika orang-orangmu gagal dalam tugas itu, maka kau akan mendapat hukuman yang sangat berat." "Aku akan berhati-hati Ki Gede. Setiap kali kau sendiri harus melihat keadaan medan, jangan terlalu percaya kepada orang-orangmu saja." "Ya Ki Gede, aku akan melakukannya." Ki Gede mengangguk-angguk. Ia tahu bahwa Ki Tumenggung Wirodilogo adalah seorang prajurit yang baik, yang bertugas sebagai pemimpin pelayan dalam. Karena itu, maka Ki Gede pun dapat sedikit mengurangi ketegangan jantungnya. Meskipun Ki Gede merasa sedikit terganggu tenangannya karena beberapa peristiwa yang terjadi di istana, namun ia menaruh perhatian pula ketika dua orang datang dari hutan Jabung untuk menemuinya. "Ada apa?" bertanya Ki Gede kepada kedua orang prajurit itu. "Kami mendapat perintah dari Ki Panengah untuk menghadapi Gede." "Apakah ada persoalan yang penting?" "Ki Gede, besok Ki Ajar Wiseso Tunggal akan datang bersama beberapa orang pengikutnya." Ki Gede Pemanan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berdesis. "Baiklah, besok aku akan datang ke hutan Jabung. Aku ingin menjadi saksi dari permainan yang diusulkan oleh utusan Ki Ajar Wiseso Tunggal itu." Ki Panengah dan Ki Waskito memang berharap jika Ki Gede sempat dan tidak ada halangan apapun untuk datang ke hutan Jabung. Ki Panengah dan Ki Waskito mohon izin untuk menyiagakan para prajurit jika Ki Ajar Wiseso Tunggal melanggar persetujuan kesepakatan. "Aku tidak berkeberatan," jawab Ki Gede. "Besok pagi-pagi sekali aku akan berangkat ke hutan Jabung." Kedua orang prajurit itu pun kemudian segera minta diri, sementara Ki Gede pun berpesan, "Lakukan pengamatan di sekitar lingkungan, siapkan pasukanmu sejak malam nanti. Kita tidak mempercayai Ki Ajar Wiseso Tunggal itu sepenuhnya. Ia adalah orang yang tidak mempunyai keterikatan dengan apa saja, juga dengan janji dan kata-katanya sendiri." "Baik Ki Gede, nanti akan kami sampaikan kepada Ki Lurah." Demikianlah sepeninggal kedua orang prajurit itu, Ki Gede pun telah memanggil seorang lurah prajurit kepercayaannya. Diperintahkannya untuk memilih 5 orang terbaiknya yang besok akan diajaknya pergi ke hutan Jabung. Ki Gede akan pergi ke hutan Jabung. Ya, ada sedikit permainan yang memerlukan saksi. Kita akan menjadi saksi besok. Malam itu Ki Gede telah mendapat izin dari Kanjeng Sultan bahwa besok Ki Gede akan pergi ke hutan Jabung. Sekali lagi Ki Gede mengutarakan niat Pangeran Benowo untuk turun ke gelanggang jika Kanjeng Sultan berkenan. Tetapi tanggapan Kanjeng Sultan masih sama saja. Rasa-rasanya Kanjeng Sultan tidak menaruh perhatian terhadap puteranya itu. Perhatian Kanjeng Sultan sepenuhnya sedang tertuju kepada seorang perempuan. Seperti ketika Ki Gede memberitahukan hal itu sebelumnya, maka Kanjeng Sultan pun berkata, "Terserah kepada Kakang Pemanan. Kakang tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang matang bagi Benowo. Hamba ingin mendengar titah paduka. Terserah sajalah Kakang." Ki Gede Pemanan hanya dapat menarik napas dalam-dalam. Kanjeng Sultan nampaknya enggan berpikir, karena itu dibebankannya tanggung jawab sepenuhnya kepada Ki Gede Pemanan.
Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka leherkulah taruhannya, berkata Ki Gede dalam hati. Tetapi Ki Gede Pemanahan memang tidak dapat mendesak Kanjeng Sultan untuk menentukan sikapnya terhadap Pangeran Benowo. Dengan kecewa, Ki Gede Pemanahan pun minta diri. Namun Kanjeng Sultan itu masih berpesan, "Berhati-hatilah Kakang, hamba akan berhati-hati Kanjeng Sultan, mohon restu. Aku percaya kepada Kakang." Malam itu Ki Gede Pemanahan telah berkemas. Pengenalannya yang tidak terlalu banyak tentang Ki Hadjar Wiseso Tunggal memaksanya harus berhati-hati. Tetapi di hutan Jabung telah ada sepasukan prajurit yang jika diperlukan siap untuk bertempur. Pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, Ki Gede Pemanahan sudah berangkat ke hutan Jabung. Ia ingin sampai di hutan itu mendahului kedatangan Ki Hadjar Wiseso Tunggal, dan orang-orangnya, 5 orang prajurit pilihan, telah ikut bersamanya. Ketika mereka sampai di hutan Jabung, matahari masih rendah di timur. Ki Hadjar Wiseso Tunggal memang belum datang sebagaimana diharapkan. Sejenak Ki Gede sempat mengamati kesiagaan para prajurit, meskipun mereka masih tidak mengenakan pakaian keprajuritan mereka. Karena mereka akan tetap berada di pekerjaan mereka, namun mereka berada dalam kesiagaan penuh untuk bertempur. Setiap saat diperlukan, tempat mereka bekerja pun telah mereka atur sesuai dengan kemungkinan yang dapat terjadi di hutan Jabung. Untuk beberapa saat Ki Gede masih menunggu. Bahkan ketika matahari penggalah, Ki Gede berkata kepada Ki Panengah dan Ki Waskita, "Orang itu dapat saja tidak datang hari ini, tetapi esok atau lusa sesuai dengan wataknya. Keputusannya dapat berubah setiap saat menurut keinginannya yang berubah-ubah. Terpaksa kita yang harus menyesuaikan diri. Tidak, kita dapat juga berbuat sekehendak kita. Jika mereka datang, kita tidak perlu menghiraukannya," sahut Pangeran Benowo. "Kita minta mereka menunggu sampai esok. Jika mereka tidak mau," bertanya Ki Gede Pemanahan, "ada 2 kemungkinan. Kita biarkan mereka pergi, atau kita lumatkan mereka hari ini di sini." Ki Gede Pemanahan tersenyum, katanya, "Kita tidak perlu menjadi seperti mereka." Pangeran Benowo tidak menjawab, tetapi dibaca oleh wajahnya nampak bahwa Pangeran Benowo benar-benar ingin mencoba mengeterapkan sikap itu kepada Ki Hadjar Wiseso Tunggal. Ketika matahari menjadi semakin tinggi menjelang puncak langit, barulah sekelompok orang-orang mendatangi padepokan yang masih bersifat sementara itu, sedang padepokan yang sesungguhnya masih dalam pembangunan. Ki Panengah, Ki Waskita, Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo, Paksi, dan beberapa orang cantrik yang lain telah turun menyongsong sekelompok orang-orang berkuda itu. Tapi Ki Gede Pemanahan tetap duduk di pendopo bangunan induk padepokan sementara itu. Ternyata sikap Ki Gede itu adalah sikap yang tepat sekali. Ketika ring-ringan orang berkuda itu masuki regol halaman, mereka telah berlompatan turun dari kuda mereka, tetapi seorang di antara mereka masih tetap duduk di atas punggung. "Orang yang di punggung kuda itulah Ki Hadjar Wiseso Tunggal," desis Ki Panengah. Para muridnya mengangguk-angguk, namun Pangeran Benowo pun berkata, "Orang itu memang gila." Ketika mereka mendekati orang-orang yang menyambut kedatangannya, yang diucapkan Ki Hadjar Wiseso Tunggal itu justru sebuah pertanyaan. "Kaliankah yang membuat peraturan bahwa orang yang naik kuda harus turun di halaman padepokan burukmu ini?" Ki Panengah tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi ia justru bertanya, "Kau kenal aku, Ki Hadjar?" Ki Hadjar itu mengerutkan dahinya. Dipandanginya Ki Panengah dengan seksama, kemudian katanya, "Namamu bukan Panengah, juga bukan Waskita." Inilah yang bernama Ki Waskita," berkata Ki Panengah sambil menunjuk Ki Waskita. "Jadi kau siapa?" "Aku Ki Panengah." "Kau senang nama itu? Ya, pakailah, aku tidak berkeberatan."
Pangeran Benowo mulai terbakar jantungnya, namun di sebelahnya berdiri Raden Sutawijaya yang setiap kali menggamitnya. "Aku ingin mempersilahkan kalian duduk di pendopo." Ki Ajar Wiseso Tunggal pun akhirnya turun pula dari kudanya, katanya, "Aku ingin naik dan duduk di pendopo itu. Silahkan Ki Ajar." Namun Ki Ajar itu pun tertegun sejenak. Dilihatnya orang yang sudah duduk di pendopo. Dengan serta-merta ia pun bertanya, "Siapakah yang sudah duduk di pendopo itu?" "Ki Gede Pemanahan." "Ki Gede Pemanahan?" Ki Ajar itu mengulangi. "Bukankah kau mengenalnya atau tidak-tidaknya pernah mendengar namanya?" "Ya, tentu. Tiap orang Pajang tentu pernah mendengar namanya." Tanpa dipersilahkan lagi, Ki Ajar Wiseso Tunggal pun segera naik ke pendopo. Tanpa memberikan hormat sama sekali kepada Ki Gede Pemanahan, ia melangkah mendekat sambil berdiri tegak. Ki Ajar Wiseso Tunggal pun bertanya, "Kaukah yang bernama Ki Gede Pemanahan?" Ki Gede menarik napas dalam-dalam, tetapi dengan nada rendah ia menjawab, "Ya Ki, sanak, akulah Pemanahan. Kau siapa? Kau tentu sudah mengenal aku atau mendengar namaku disebut-sebut. Aku adalah Ki Ajar Wiseso Tunggal." "Silahkan duduk Ki Ajar." Ki Gede Pemanahan persilahkannya tanpa bangkit berdiri di tempat duduknya. Ki Ajar itu termangu-mangu sejenak lalu katanya, "Rasa-rasanya aku ingin duduk di situ." Ki Ajar pun kemudian duduk di pendopo, tetapi ia tidak duduk di atas tikar yang sudah terbentang. Ditariknya sehelai dari tikar yang terbentang itu untuk duduk di tengah-tengah pendopo. "Suruh mereka duduk di sini, masing-masing membawa tikar sendiri." Ki Panengah dan Ki Waskita memang menjadi agak canggung. Namun tiba-tiba saja Pangeran Benowo menarik mereka berdua dan dengan sedikit memaksa agar mereka duduk bersama Ki Gede Pemanahan. "Suruh mereka duduk di sini," terdengar sekali lagi suara berat Ki Ajar Wiseso Tunggal. Raden Sutawijaya yang kemudian duduk di hadapan Ki Ajar Wiseso Tunggal bersama Paksi. Tapi Pangeran Benowo telah menahan agar Ki Panengah dan Ki Waskita tidak mendekat. Ki Ajar Wiseso Tunggal pun kemudian berkata lebih keras lagi. Suaranya bagaikan guntur yang menggetarkan langit. Pendopo itu telah terguncang dan nyaris runtuh. "Suruh mereka duduk di sini." Ternyata Ki Wiseso Tunggal itu telah memamerkan kemampuan aji gelap ngampar yang dimilikinya. Tetapi aji gelap ngampar itu tidak mengejutkan sama sekali. Orang-orang berilmu tinggi dari perguruan Ki Panengah tidak terpengaruh sama sekali dengan getar aji gelap ngampar, meskipun mereka harus meningkatkan daya tahan mereka, terutama bagi bagian dalam tubuh mereka. Karena itu, mereka seakan-akan tidak mendengar dan tidak mengetahui bahwa pendopo yang mereka gunakan sementara itu terguncang. Mereka masih saja duduk di tempat mereka masing-masing. Bahkan Raden Sutawijaya dan Paksi yang duduk di hadapan Ki Ajar Wiseso Tunggal itu masih saja duduk sambil tersenyum-senyum. Wajah Ki Ajar itu nampak berkeringat. Tidak ada seorang pun dari mereka yang duduk bersama-sama Ki Gede Pemanahan berpindah tempat. Aji gelap ngampar yang dilontarkan itu sama sekali tidak berpengaruh atas orang-orang dari padepokan Ki Panengah. Ki Gede Pemanahan masih tetap duduk di tempatnya. Ki Panengah dan Ki Waskita duduk beberapa jengkal dari Ki Gede. Di sebelahnya lagi adalah Pangeran Benowo. Namun tiba-tiba saja Pangeran Benowo bangkit berdiri. Ki Panengah dan Ki Waskita tidak sempat menangkap pergelangan tangannya. "Mau apa anak itu?" desis Ki Gede Pemanahan. Pangeran Benowo pun kemudian menarik sehelai tikar lagi, tetapi tidak dibawa mendekati Ki Ajar Wiseso Tunggal, tetapi ditariknya tikar itu ke sudut. Tiba-tiba saja Pangeran Benowo itu berbaring di atas tikar itu. Bahkan Pangeran Benowo telah... "Aku mengantuk," berkata Pangeran Benowo. "Jika saat berkelahi itu tiba, bangunkan aku." Wajah Ki Ajar Wiseso Tunggal menjadi merah. Dengan garang ia berkata, "Hei, siapa kau? Murid Ki Panengah? Pantas
kau tidak tahu aturan sama sekali? Aku tanpa padepokan ini masih berada di sini, kau tidur di situ." Tapi Pangeran Benowo pun bertanya, "Siapakah yang telah membuat aturan itu? Kau atau siapa?" "Aku tidak terikat pada peraturan apapun juga, kecuali peraturan dan paugeran yang ditetapkan oleh Kanjeng Sultan." "Persetan dengan Kanjeng Sultan, persetan dengan peraturanmu. Aku mau tidur, peliharalah mulutmu baik-baik, Ki Hajar Wiseso Tunggal." Kemarahan Ki Hajar sampai ke ubun-ubun, tiba-tiba saja ia melompat bangkit. Namun bersamaan dengan itu, Raden Sutawijaya dan Paksi yang duduk di hadapannya telah bangkit pula dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara Pangeran Benowo masih tetap berbaring. Bahkan dengan lantang, Pangeran Benowo itu pun berkata, "Kau tidak boleh marah, Ki Hajar, sebagaimana Ki Panengah juga tidak marah ketika kau tidak mau turun dari kudamu saat kau masuki halaman padepokan ini, karena kau merasa tidak terikat pada peraturan yang ada. Sekarang biar saja aku berbuat sesuka hatiku tanpa menghiraukan peraturan, sopan santun, dan unggah-ungguh." "Setan kau, aku ingin melumatkan mulutmu. Aku masih memerlukan mulutku, Ki Hajar." Kemarahan Ki Hajar tidak terbendung lagi, tiba-tiba saja ia pun berteriak, "Kita turun ke halaman, kita mulai pertarungan itu. 5 orang dari perguruanku dan 5 orang dari perguruan Ki Panengah. Selebihnya orang-orangku akan menjadi saksi bahwa nama besar perguruan Ki Panengah akan runtuh. Pajang akan segera berpaling dari perguruan ini kepada perguruanku, sehingga semua bantuan, uang, dan kelengkapan akan mengalir ke padepokanku. Istana Pajang hanya akan menghargai orang yang tahu dan patuh kepada peraturan dan paugeran, kecuali jika kau yang menjadi raja di Pajang." "Itu tidak mustahil," sahut Ki Hajar Wiseso Tunggal. Tetapi Pangeran Benowo yang masih berbaring itu tertawa berkepanjangan. Ki Hajar pun sekali lagi berteriak, "Kita akan segera mulai, makin cepat makin baik." Ki Hajar tidak menunggu jawaban, ia pun segera melangkah turun ke halaman. Ki Panengah, Ki Waskito, dan Ki Gede Pemanan pun telah bangkit pula. Mereka segera turun pula ke halaman, sementara Raden Sutawijaya menghampiri Pangeran Benowo sambil berkata, "Marilah kita turuti ke halaman, bukankah kau menunggu saat seperti ini?" Pangeran Benowo bangkit berdiri, katanya, "Ajar edan itu harus dipaksa untuk mengerti paugeran sebagai tatanan kehidupan yang harus dianut dan dipatuhi oleh masyarakat. Kita akan mendapat kesempatan nanti." Pangeran Benowo tidak berkata apa-apa lagi, tapi ia pun segera turun pula ke halaman. Dalam pada itu, Ki Hajar Wiseso Tunggal berkata, "Kita akan memperbandingkan ilmu dari 5 orang dari padepokanku dan 5 orang dari padepokan Ki Panengah. Kita tidak akan menentukan siapa melawan siapa, tetapi 5 orang melawan 5 orang." Ki Panengah dan Ki Waskito menarik napas panjang. Justru sebelum mereka mengusulkan, Ki Hajar Wiseso Tunggal sudah menyebutnya. Ketika mereka berpaling kepada Ki Gede Pemanahan, maka Ki Gede itu pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Karena itu maka Ki Panengah pun berkata, "Baiklah Ki Hajar, kita masing-masing akan turun bersama 5 orang. Yang akan berhadapan dengan 5 orang ini adalah satu kesepakatan." "Apa artinya kesepakatan?" bertanya Ki Hajar. "Kita masing-masing harus tunduk pada kesepakatan itu. Jika tiba-tiba timbul niat yang lain, kenapa kita harus terbelenggu dengan kesepakatan?" "Baik," yang menjawab adalah Pangeran Benowo, yang juga sudah turun ke halaman. Kemudian ia pun berkata lantang, "Ki Lurah, siapkan para prajurit semuanya. Jika nanti tiba-tiba aku bermimpi buruk, aku ingin kalian semuanya turun ke arena untuk membantai orang-orang yang berani datang memasuki padepokan kita." Ki Hajar mengerutkan dahinya, katanya, "Itu pikiran gila." "Bukan pikiran gila, hanya kalau tiba-tiba timbul niat yang lain. Tetapi itu bukan sifat laki-laki." "Apa arti sifat seorang dihadapkan kepada kesepakatan?" "Sifat laki-laki adalah berpegang pada kesepakatan tanpa tiba-tiba timbul niat yang lain," jawab Pangeran Benowo.
Ki Ajar Wiseso Tunggal menggeram. Ia belum pernah berhadapan dengan orang yang bersikap demikian keras terhadapnya. Namun tiba-tiba saja Ki Ajar itu membentak, "Hei, siapa namamu?" "Itu tidak penting. Kenapa kita harus terikat pada sebuah nama?" "Gila, anak iblis!" teriak Ki Ajar Wiseso Tunggal. "Bersiaplah, kita akan membuat arena." Para cantrik dari Padepokan Ki Panengah dan para pengiringnya telah membentuk satu lingkaran bersama para prajurit yang bekerja di Padepokan itu. Mereka telah menghentikan kerja mereka dan ikut menyaksikan perbandingan ilmu yang diinginkan oleh Ki Ajar Wiseso Tunggal yang ingin merebut kepercayaan Istana Pajang dari Padepokan yang dipimpin oleh. Dalam pada itu, 5 orang dari Padepokan Ki Panengah telah berada di lingkaran arena. Ki Panengah dan Ki Waskito sendiri, Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo, dan Paksi. Sementara itu dari kubu Ki Ajar Wiseso Tunggal telah turun 5 orang pula, tidak termasuk Ki Ajar Wiseso Tunggal. "Setan tua itu tidak turun ke arena," desis Pangeran Benowo. Raden Sutawijaya termangu-mangu pula, namun ketika ia mandang Ki Gede Pemanahan, maka Ki Gede itu pun mengangguk. "Ayah akan mengawasinya," desis Raden Sutawijaya kemudian. Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Kriyodarmo justru berdiri hanya beberapa langkah saja dari Ki Ajar Wiseso Tunggal. "Mereka tidak akan berani berbuat gila di sini," desis Raden Sutawijaya. Mereka dikelilingi oleh prajurit Pajang. Ki Ajar Wiseso Tunggal pun tahu bahwa Ki Gede Pemanahan ada di sini pula. Pangeran Benowo masih mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Panengah yang berdiri di sebelah Paksi pun berdesis, "Berhati-hatilah Paksi, kau akan menjadi taruhan." "Ya Guru, apakah orang yang bernama Semburwangi itu ada di antara mereka?" "Tidak Guru, tetapi Ki Surakondo ada di antara 5 orang itu." "Ya, nampaknya orang itu sangat yakin akan dapat mengalahkan kita dan membawamu kepada Ki Semburwangi. Tapi bukankah Ki Ajar Wiseso Tunggal tidak menyebut-nyebut namaku? Tapi jika mereka benar-benar menang, Surakondo tidak akan melupakan perjanjian itu." Meskipun seperti sikap Pangeran Benowo, tiba-tiba saja dapat timbul niat yang lain. Paksi tersenyum, sementara Ki Waskito pun berkata, "Itu hanya satu cara untuk menutupi kelicikan-kelicikan yang selalu dilakukan oleh Ki Ajar Wiseso Tunggal. Ia sengaja berbuat agar dirinya dianggap tidak mau terikat kepada segala bentuk peraturan dan paugeran." "Tepat," sahut Ki Panengah. Namun dalam pada itu Ki Ajar Wiseso Tunggal telah berteriak, "Bersiap-siaplah kalian masing-masing 5 orang. Sekali lagi aku katakan bahwa kalian 5 orang berhadapan dengan 5 orang." Namun tiba-tiba seperti yang dikatakan oleh Ki Panengah, Surakondo pun berteriak, "Jika kami menang, kami akan membawa Paksi bersama kami." Paksi tidak dapat menolak. Tapi seperti sudah diduga pula, Pangeran Benowo pun menyaut, "Persetan dengan kesepakatan, jika tiba-tiba aku mempunyai keinginan lain, terserah kepadaku. Itu perbuatan licik." "Hei, apa artinya licik?" "Aku tidak pernah mendengar kata-kata itu sehingga aku tidak tahu artinya," jawab Pangeran Benowo. Bahkan sekali lagi Pangeran Benowo berteriak, "Ki Lurah, siapkan prajuritmu. Aku dapat saja mengigo menurut selera mulutku." Betapapun ketegangan mencekam arena itu, tetapi beberapa orang sempat tersenyum. Melihat sikap Pangeran Benowo, Ki Gede Pemanahan pun tersenyum pula. Sementara wajah Ki Ajar Wiseso Tunggal justru menjadi kemerah-merahan. Ia tidak mengira bahwa pada suatu saat ia akan bertemu dengan seseorang yang telah membenturkan kebiasaannya itu dengan tingkah laku yang sangat menjengkelkan, sehingga Ki Ajar Wiseso Tunggal telah termakan oleh kebiasaannya sendiri. Dengan suara yang menggelegar, Ki Ajar Wiseso Tunggal pun berteriak, "Kita akan segera mulai." Beberapa orang prajurit yang berdiri di sekitar arena merasakan getar suara itu, seakan-akan menghentak di dada mereka. Tetapi suara yang dilontarkan dengan kekuatan aji gelap ngampar itu sama sekali tidak mempengaruhi kelima orang yang telah berdiri di arena.
Kelima orang yang sudah berada di dalam lingkaran itu pun segera mempersiapkan diri. Agaknya orang-orang Ki Ajar Wiseso Tunggal yang berada dalam lingkaran itu dipimpin oleh Ki Surokondo. Beberapa kali ia melambaikan tangannya untuk memberikan isyarat kepada keempat orang kawannya. Seorang di antara kelima orang pengikut Ki Ajar Wiseso Tunggal itu adalah seorang yang bertumbuh tinggi dan besar, kepalanya botak, dan sengaja tidak memakai ikat kepala, tetapi kumisnya tumbuh lebat di bawah hidungnya, terpelihara rapi, menyilang hampir sampai ke telinga, meskipun sudah bercampur putih. Seorang lagi tubuhnya terhitung kecil, tetapi sejak memasuki arena, tubuhnya selalu bergerak dengan lincahnya. Tubuhnya yang kecil itu agaknya memang terlalu sulit untuk disentuh. Rambutnya yang sudah putih terjurai di bawah ikat kepalanya yang dipakainya sekenanya saja. Yang lain adalah seorang yang umurnya separuh baya, seorang yang berwajah tampan, kumisnya yang tipis terpelihara rapi. Pakaiannya nampak tertata dengan tertib dan berwajah cerah. Seorang lagi justru sangat menarik perhatian, seorang tua yang bertubuh kurus dan tidak mengenakan baju sehingga tulang-tulang iganya nampak menggambang di dadanya. Sepasang matanya yang cekung memancarkan kilatan-kilatan kemampuan.